untuk KM, sebelum kita belajar silakan memimpin doa terlebih. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Sisil, Pak. Oh begitu, kenapa Sisil tidak masuk? Sakit, Pak. Baiklah, kita doakan Sisil, semoga bisa sembuh dan bisa belajar lagi. Baik anak-anak, Pak Guru mau bertanya, silakan yang bisa jawab angkat tangannya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kenapa kita harus memakai helm ketika berkendaraan, terutama kendaraan bermotor? Untuk keselamatan, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus memakai masker ketika berada di kerumunan? Untuk kesehatan, Pak. Nah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian mendengar kata atau kalimat keyakinan kelas? Baik, tadi kalian menjawab tentang kesehatan dan keselamatan ya. Itulah beberapa nilai-nilai kebajikan yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Sekarang mari kita diskusikan bersama tentang keyakinan kelas kita. Tapi terlebih dahulu silahkan kalian tuliskan nilai-nilai kebaikan yang akan kita sepakati. Kalian sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Sekarang Bapak mengelompokkan menjadi 3 nilai kebajikan yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, nilai kebersihan. Yang kedua, nilai kedisiplinan. Yang ketiga, nilai ketertiban. Nilai kebersihan, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Anak-anak, untuk keyakinan kelas kita hindari kata tidak ya. Jadi untuk menimbulkan aura positif. Pak, membuang sampah pada tempatnya, menghindari coret-coret meja, dan menjaga kebersihan kelas. Terima kasih Aura yang sudah menjawab. Baik anak-anak, selanjutnya untuk nilai ketertiban kira-kira apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak, menjaga kelas agar tetap tenang, menghormati teman yang sedang belajar, dan berbicara pada waktu yang tepat. Terima kasih untuk Cera atas jawabannya. Dan yang terakhir anak-anak, nilai yang kita yakini yaitu nilai kedisiplinan. Siapa yang kira-kira bisa memberikan keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati? Pak, datang ke kelas tepat waktu, memakai seragam dengan rapi, melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kedepannya, Bapak mohon kalian bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Bagaimana? Sepakat? Sepakat.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, komunitas praktisi Spensa, alhamdulillah hari ini kembali bisa mengadakan kegiatan rutinitas bulanan kita ya, yang beberapa kali sempat diundur. Alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali lagi untuk bergiat, dan ini juga tidak luput dari dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang senantiasa mensupport kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan, limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya yang selalu menulari kita untuk terus belajar. Ini tiada lain juga berkah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menggerakkan hati kita kepada aktivitas yang insya Allah positif dan menambah setidaknya pemahaman-pemahaman baru tentang apa sih dinamika pendidikan yang sedang terjadi saat ini. Baik, untuk kegiatan hari ini saya memberikan waktu kehormatan pertama Bapak untuk membuka di kegiatan komunitas praktisi sekaligus memberikan motivasi kepada kami semua di sini Pak. Terus kemudian nanti akan dilanjutkan oleh aktivitas diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Pak Rifki, karena beliau nanti ada Zoom lagi ya Pak. Jam 4, luar biasa nih Pak Rifki ini, CGP yang super duper, banyak aktivitas dari pagi, dari subuh, iya PPG, CGP dan sebagainya. Dan terakhir kegiatan kita lanjutkan ya dari bulan Juli kalau nggak salah tentang platform Merdeka Mengajar, dan insya Allah hari ini kita akan membagi kelompok, bagaimana Bapak Ibu kebagian kelompok mana, kita langsung bedah modul berdasarkan minat Bapak Ibu dulu yang sekarang mau dilakukan apa sampai aksi nyata. Kalau misalnya aksi nyatanya tidak bisa selesai hari ini, kita sepakati lagi nanti kapan bisa kita selesaikan sama-sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi karena kita sudah ngaret dari waktu yang ditentukan, saya persilakan ke Pak Haryanto untuk membuka. Terima kasih Pak, silakan. Duduk aja ya. Ya, boleh Pak. Udah tinggi takut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Ya. Ya. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini, sekalipun ini sudah siang menjelang sore, tetapi tetap semangat melakukan aktivitas kita ini untuk mendukung salah satu profesi kita, kegiatan ini. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi pada Bapak Ibu-Ibu karena kegiatan ini memang sudah direncanakan itu ya oleh Bu Lestari. Hanya saja kemarin itu konsultasi, kalau untuk komunitas praktisi itu sudah sampai berapa, Bu? Kenapa Pak? Komunitas praktisi, kan tidak semuanya ya. Itu. Tetapi walaupun demikian, nggak apa-apa. Teman-teman yang lainnya juga perlu disampaikan, ya, diajak. Gitu. Karena ya beda kalau rapat kan memang harus ya, wajib. Tetapi saya mengharapkan mudah-mudahan itu kalau di-share kemudian bisa diikuti juga oleh yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, nanti semakin ke depan kegiatan ini semakin bertambah, jangan malah semakin berkurang ya. Sama seperti MGMP, hanya saja kalau ini kan komunitasnya hanya internal dari SMP Negeri 1 Rangkas gitu. Nah, kegiatan ini ada dua, yang satu yang disampaikan oleh Pak Rifki itu terkait dengan CGP, dan ini kewajiban untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan praktek baik ya. Itu selamat buat Pak Rifki yang selalu semangat ya, kegiatannya bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi mudah-mudahan bisa melaksanakan, bisa membagi waktu dan selalu diberikan kesehatan. Begitu juga kita semuanya. Nah, kemudian terkait dengan komunitas praktisi ini istilah muncul yang baru ya, komunitas praktisi, kemudian ada lagi komunitas belajar ya. Tetapi di sini juga kita harus bisa melihat
ya dari sisi pengertiannya. Saya sendiri juga tidak hafal ini ya. Kalau untuk pengertiannya, komunitas praktisi itu adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktek yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Nah, seperti ini mempunyai keinginan yang sama, tentunya juga satu profesi. Nah, ini tentunya juga mempunyai tujuan yang sama juga, gitu. Sesuai dengan definisi tadi, apa sih yang akan kita lakukan ke depannya? Tentunya ini juga seperti masalah-masalah yang kita hadapi terkait dengan profesi kita, ya, pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu bisa disampaikan, ya, tidak harus sekarang, kemudian ke depannya. Nah, selain itu, ini yang harus dicermati juga, ini tujuannya, ya, tujuan komunitas praktisi, ini diantaranya mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktek pengajaran pembelajaran. Ini udah sesuai ya dengan apa yang kita lakukan. Memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Jadi kita memang kalau dalam komunitas praktisi kan tidak ada yang menggurui, kita sama-sama, ya, satu Waalaikumsalam, mangga, gitu. Kita sama, hanya kita saling berbagi, ya, hanya mungkin ada yang lebih dulu mengerti, memahami, mempelajari. Nah, itu pada saatnya nanti ada teman kita yang merasa ada permasalahan, nah itu mudah-mudahan juga ada solusi. Ini kita saling mendukung. Kemudian mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Gitu. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Itu kembali lagi kepada profesi kita selaku pendidik. Ini banyak masalah. Itu karena semakin ke depan itu tantangan juga semakin banyak, kurikulum juga semakin ke depan itu juga selalu berkembang, ya, dinamis. Nah, ini tentunya kita harus bisa menghadapi dan kalau ada masalah tentunya juga harus bisa kita cari solusinya. Salah satunya ya komunitas praktisi seperti ini. Itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tetap terus semangat ya. Ini kalau saya lihat juga di mana-mana itu ibu-ibunya yang punya peran banyak. Saya nggak aneh ya. Hanya tetap saja saya juga ingin selalu mengajak kepada teman-teman, terutama yang bapak-bapaknya, gitu. Hanya tentunya juga bertahap. Kita jangan suudon karena memang apalagi jam-jam segini itu kan ya, itu memang memerlukan memerlukan keinginan yang kuat, itu yang ngantuk tapi mungkin juga ada keperluan, gitu ya. Insya Allah nanti ke depan itu semakin bertambah dan kegiatan-kegiatan tidak hanya kegiatan komunitas praktisi, ini MGMP juga tetap harus berjalan, MGMP sekolah juga tetap harus dilakukan. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuh banyak kan? Ya. Enggak. Ibu-ibu tuh. Ibu-ibu. Ditemenin Pak Sugeng. Saya juga insya Allah sampai akhir. Masuk ke Paris Bima. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang mandu acara Bu Haji Ita. Ini clip on nih. Bu Haji, mangga Bu Haji. Ini aksi nyatanya apa saya? Saya aksinya. Ya maksudnya apa? Ada seminasi Terkait dengan itu budaya positif di sekolah. Di sekolah.
Baik Bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama motivasi ya. Motivasi dari Bapak Kepala Sekolah kita yang insya Allah itu akan menyuntikkan energi baru supaya kita tidak pernah berhenti belajar. Dan insya Allah di sekolah kita ini sebenarnya tidak sedikit gitu ya teman-teman guru yang memang punya potensi. Ya, beberapa guru penggerak dan juga beberapa guru yang sedang menjalani program proses pembelajaran untuk mendapatkan sertifikat pendidikan. Dan insya Allah itu akan kita dapatkan ilmunya dari mereka. Insya Allah ini akan dijadwalkan ke depan, ya. Termasuk juga teman-teman yang memang mendapatkan amanah untuk mengikuti pelatihan ya. Jadi banyak pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ataupun oleh komunitas-komunitas guru yang ada di sekeliling kita ataupun secara online virtual gitu yang insya Allah kalau memang itu dirasakan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan ingin di-share, didiseminasi dengan teman-teman yang lain yang ada di sekolah, maka kita akan agendakan itu. Karena alhamdulillah kita punya wadah ya, punya wadah untuk mendapatkan ilmu itu walaupun tidak secara langsung dari sumbernya. Mudah-mudahan nanti proses diseminasi yang akan kita lakukan itu menjadi amal kebaikan tersendiri untuk Bapak Ibu yang berbagi ilmunya. Amin, gitu ya. amin. Nah, untuk kali ini teman-teman kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa insya Allah dari rekan kita ya terkait dengan budaya positif ya yang diciptakan di sekolah ya. Nah ini akan disampaikan oleh Pak Rifki Sucipta. Nah ini luar biasa. Ini adalah salah satu guru penggerak yang ada di sekolah kita. Dan Masya Allah, namanya guru penggerak pasti tidak akan pernah berhenti diem, nggak akan diem gitu ya. Guru gojek-gijik ya, Bu. Gojek-gijik kesana kemari. Ya betul, kita sama-sama tahu lah gimana kiprah beliau walaupun warga baru di Spensa, tapi beliau itu tidak pernah apa ya, tara cicingan gitu ya. Pokoknya naon bener bisa dicekal, naon bener bisa diomean, naon bisa diomongkan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Yang jelas itu semua sebenarnya adalah modal yang dimiliki oleh Pak Rifki untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita gitu. Dan insya Allah ini semangat ya teman-teman, semangat untuk mendapatkan kesempatan menciptakan budaya positif di lingkungan Spensa ini bukan hanya milik Pak Rifki, tapi insya Allah akan kita dapatkan sekarang ini gitu ya. Amin. Sekali lagi suntikan energinya bukan hanya dari Bapak dan alhamdulillah dari rekan kita Pak Rifki ini akan kita dapatkan terkait dengan budaya positif untuk mempercepat waktu. Nah, karena kita nggak kuat ya, apa sih sebenarnya mau disampaikan sama Pak Rifki ya? Sesuatu yang baru, sesuatu yang Nggak tahu, Bu. gimana gitu ya, saya nggak tahu juga ini bentuknya mau merah, mau kuning, mau hijau, alam. Ya warnanya itu mau seperti apa? Silakan Pak kepada Pak Rifki Sucipta kami berikan waktunya. Baik. Ya give applause dong, coba. Sip. Terima kasih, Bu. Monggo. Mohon maaf, Bu. Itunya. Oh ya, siap. Takut ini ketemu apa? Feedback. Boleh? Kayaknya nggak kelihatan kalau saya di sini. Ya. Ini aja. Itu ganteng banget ya yang ada di layar. Singanya boleh. Jangan salah ya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada lemes deh ini. Lemes ya, Bu? Belum makan ya? Oke, saya bakal tes ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu bilang semangat. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu bilang semangat. Kalau saya bilang sore, Bapak Ibu semangat. Yes, gitu ya Bu. Siap? Oke, kita coba ya Bu. Pagi, siang, sore. Oh, belum kompak. Coba sekali lagi. Sore,
Tepuk tangan buat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga para Dewan Guru praktisi komunitas di Spensa yang sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini saya pribadi dengan Bapak Ibu semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu ya. Dan juga dengan kondisi cuaca yang alhamdulillah agak sedikit mendung-mendung anget. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jangan terlalu tegang ya, karena kita sharing aja. Saya nih yang tegang. Tapi tadi Bu Haji bilang Pak Rifki mau diseminasi, Bu Lestari juga bilang. Saya sebenarnya pengen sharing Bu, bukan diseminasi ya. Sharing, karena kalau diseminasi kayaknya tinggi gitu bahasanya. Jadi Bapak Ibu izin memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Biar lebih kenal dan makin sayang gitu. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Baik, nama saya Rifki Sucipta Sumodilogo SPD Bapak Ibu ya. Pasti banyak bertanya, ini naon Sumodilogo? Apa ya Sumodilogo kan? Orang Jawa apa tapi itu bisa bahasa Jawa cina. Jadi Bapak Ibu, saya ini blasteran Bapak Ibu. Blasteran antara Jawa sama Sunda. Mama dari sini orang sentral, dan Bapak almarhum dari Jawa, dari Salatiga. Tapi saya karena sudah tinggal dari kecil, jadi saya tidak tahu Bapak Ibu ya, bahasanya gitu, tidak terbiasa karena dari kecil dekatnya dengan Mama. Saya sudah menikah Bapak Ibu. Menikah dan alhamdulillah dikaruniai satu orang anak yang sekarang masih di TK. Sebelum ke sini Bapak Ibu bercerita sedikit Bapak Ibu ya. Pada tahun 2021 saya mengikuti 3 tes Bapak Ibu. 3 tes. Pertama tes P3K, yang kedua tes PPG, dan yang terakhir tes CGP. Awalnya Bapak Ibu terus terang, ini saya jujur Bapak Ibu ya, tidak ada sedikit pun gambaran bahwa ketiganya itu akan lulus semua Bapak Ibu, terus terang. Karena memang tesnya juga lumayan berat. Bu Beno tahu ya Bu Beno ya, kita tes P3 seperti apa ya soal-soalnya. Terus juga tes CGP yang Bapak Ibu juga sudah rasakan, dan juga tes PPG terakhir. Sampai Bu Haji kita kemarin bilang, Pak Rifki ngaborong semua itu, nggak ngap. Tapi insya Allah Bapak Ibu ya, ya supaya saya lebih semangat, mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua, karena kegiatan ini sangat menyita banyak waktu, terutama waktu Bu, ketika jam pelajaran. Mohon maaf sekali lagi apabila saya terganggu ya Bu ya, misalkan jam pelajarannya. Tapi insya Allah saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab. Saya akan selalu memberikan tugas kepada anak-anak, karena ini juga merupakan tanggung jawab saya untuk melaksanakan tugas ya. Ini juga dari pemerintah dan kementerian. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi cerita, berbagi ilmu Bapak Ibu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Bu Haji tadi sudah menyentil sedikit bahwa itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Bapak juga tadi sudah memberikan motivasi kita, dan itu merupakan salah satu budaya positif buat kita Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal yang baik apa yang di sekolah ini sudah ada dan bisa diadakan Bapak Ibu. Kita fokusnya sekarang ke sana. Waktu awal saya datang ke sini luar biasa Bapak Ibu ya. Banyak sekali hal positif yang saya dapatkan, terutama program-programnya yang memang luar biasa. Seperti kemarin ada Jumat Takwa, Piket Adiwiyata, terus ekstrakurikulernya berjalan, sampai ada, mohon maaf Bapak Kepala,
ada teman saya, mereka juga bilang, Pak Depi, di sini mah nggak ada kepala sekolah juga, jalan luar biasa. luar biasa. Ini saking semangatnya guru-guru di sini ya. Sekali lagi sangat saya apresiasi Bapak Ibu. Terlepas dari segala kekurangan, saya akan selalu melihat dari kelebihan Bapak Ibu ya. Karena pasti segala satu ada dua aspek itu, ada kekurangan, ada kelebihan. Walaupun nanti kekurangan bisa kita perbaiki bersama-sama. Bu, silakan. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik Bapak Ibu. Tadi kita berbicara tentang budaya positif. Budaya positif salah satunya yang di sekolah yang sering kita Bapak Ibu, sering kita sharing, sering kita utarakan ke anak-anak, yaitu budaya positif. Tapi mungkin di sini ada pertanyaan, kok ada positifnya gitu Bapak Ibu ya? Kenapa nggak disiplin aja gitu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kalau ada disiplin positif, berarti ada disiplin negatif gitu. Ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Baik, kayaknya sudah. Kayak ini diamnya diam apa? Diamnya diam apa nih Bapak? Kenapa enggak? Pak, ini kenapa ini diamnya? Kenapa ini disiplin? Nggak disiplin aja gitu. Kenapa harus ada disiplin positif gitu? Ada yang mau berpendapat tapi boleh, nggak apa-apa. Ini kita tidak ada menyalahkan atau membenarkan. Kita tidak ada yang menyalahkan ya. Kita Pak Haji mungkin. Diam ngantuk ini. Mesti dikopian ya Pak Haji. Baik. Oke Bapak Ibu. Maksud di sini disiplin positif adalah Bapak Ibu disiplin yang datang dari diri sendiri. Ya. Boleh lanjut Bu Rena? Kita sering mendengar bahwa kata disiplin itu ya dalam budaya kita dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang yang untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya seseorang itu harus selalu kita ingatkan, harus selalu kita suruh, harus selalu pokoknya mungkin hampir setiap hari murid kita juga kita perlakukan seperti Bapak Ibu. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu merupakan makna disiplin yang menurut pemahaman saya belum begitu mengena Bapak, belum begitu positif. Sedangkan seperti apa yang positif itu? Sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa itu? Salah satunya misalkan nanti setelah ini ada nilai-nilai kebajikan yang kita sering dengar dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nah, jadi budaya positif ini yang terpenting itu dari dalam diri mereka, bukan artinya kita paksa mereka supaya buang sampah. Kamu ini masuk ambil. Nah, itu artinya mereka tidak ada kesadaran dirinya Bapak Ibu. Tetapi ketika tanpa disuruh pun ada sampah mereka ambil, artinya itu lagi. Artinya kita sudah membiasakan budaya yang positif seperti Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, seperti yang tadi mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Saya ambil sebenarnya ini banyak Bapak Ibu ya, sumber-sumber nilai kebajikan karena khawatir terlalu banyak, saya ambil dari 2 poin saja, yaitu dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Selanjutnya juga dari IBO Primary Years Program atau PYP, banyak Bapak Ibu ya bisa kita baca, ada toleran, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, keingintahuan, simpati, antusias, kerjasama, kreativitas, percaya diri, komitmen. Dan masih banyak lagi. Jadi nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan ke anak didik kita Bapak Ibu. Jangan terus-menerus kita selalu ingatkan, bahkan saya sering banget dengar Pak Haji Sugiri ke anak-anak tiap upacara gitu ya. Coba begini, rapi begini. Harus selalu kita ingatkan. Pertanyaan saya, Bapak nggak capek? Tapi itu pertanyaan menggelitik ya Bu ya, Pak. Mohon maaf. Artinya harusnya anak itu tanpa disuruh pun mereka harus seperti itu gitu Bu. Karena itulah yang kita harapkan sebagai pendidik. Karakter mereka lah yang harus kita rubah. Bukan hal yang harus kita paksakan supaya anak itu selalu disuruh.
seperti itu. Boleh Nas? Lanjut. Mohon maaf, Pak. Boleh, boleh. Barangkali kalau dari angkatan kami, generasi kami, sesuatu itu datangnya dari keterpaksaan. Kita selalu dipaksa oleh orang tua kita harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Angkatan kami rata-rata seperti itu. Sehingga rasa apa namanya efeknya itu akan kita rasakan pada saat kita dewasa gitu ya. Jadi pada saat itu memang kita tidak merasakan, akan tetapi setelah kita terjun ke dunia kerja baru itu terasa. Oh iya, dulu nasihat orang tua kita itu benar ya gitu. Sehingga itulah yang ingin kami bangun kepada anak-anak yang sekarang gitu. Kemudian saya juga ada pertanyaan yang menggelitik juga kepada Pak Rifki. Kalau bukan kita yang mengingatkan sebagai seorang guru, terus datangnya dari siapa gitu? Kalau semuanya tidak peduli, semuanya nggak peduli kebersihan, semuanya nggak peduli kerapihan, terus siapa lagi yang akan mengingatkan gitu? Apakah mau dibiarkan sekolah ini berantakan terus? Sementara kami ini generasi yang merintis kebersihan, merintis adiwiyata, merintis sekolah sehat, itu selalu berupaya sedemikian rupa gitu. Masa iya kita akan hancur gara-gara pandemi 2 tahun gitu. Sehingga yang kami rasakan, anak-anak yang hasil pandemi 2 tahun belajar di rumah daring itu memang sangat-sangat berat sekali. Kami merasakan itu dan sangat berbeda dengan generasi yang sudah 2 tahun lepas itu ya. Sehingga penggantinya sekarang itu ya kami merasa harus lebih cerewet lagi gitu kepada mereka. Karena kalau tanpa diingatkan, mau menunggu sampai kapan kita? Terus mau siapa itu yang mengerjakan? Dengan keteladanan saja mereka itu susah untuk mencontoh kita, apalagi tanpa keteladanan. Setiap kali saya berangkat ke kelas gitu ya, ada sampah saya ambil. Mereka ngelihat, saya ngambil sampah, mereka ngelihat. Kemudian setiap kali mereka nongkrong di luar, saya tegur, bagian siapa? Masuk. Sehingga begitu saya lewat dari kejauhan mereka ngelihat saya, mereka pasti udah masuk, ada masuk gini gitu. Nah, yang ingin saya tekankan adalah di sini bahwasannya harusnya jangan hanya saya gitu. Kalau semua guru seperti itu, insya Allah semuanya juga bisa teratasi gitu. Mungkin itu pemikiran saya. Terima kasih Pak Haji, luar biasa ya. Beliau adalah salah satu panutan saya juga di sekolah ini. Terima kasih Pak Haji. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk melarang Bapak Ibu menertibkan anak-anak Bapak Ibu ya. Maksud saya di sini adalah ketika anak itu kita tertibkan, cukup sekali 2 kali Bapak Ibu. Artinya selanjutnya biar mereka sendiri bagaimana caranya supaya punya kesadaran sendiri Pak Haji. Seperti itu maksud saya. Adapun kita selaku sebagai seorang pendidik ya harus tetap mengawasi anak dan memfasilitasi mereka. Artinya maksud saya di sini, jadi setiap kedisiplinan anak itu tidak harus selalu kita suruh. Seperti itu Pak Haji. Walaupun emang saya tahu dalam prakteknya sangat sulit sekali tanpa Pak Haji dan ibu-ibu semua, Bapak guru semua di sini. Mungkin anak-anak juga luar biasa Bapak Ibu ya. Saya juga paham keadaan lingkungan di sekolah juga seperti apa, apalagi dengan jumlah siswa kita yang ribuan dan butuh tenaga super untuk mendisiplinkan mereka. Terima kasih Pak Haji atas masukannya. Baik. Tadi ya Bapak Haji, Pak Haji lagi. Tadi mengacu kepada disiplin positif tadi, masuk kepada yang Pak Haji utarakan ya Bapak. Anak itu sebenarnya bertindak atau termotivasi atas 3 Pak. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak seperti itu. Takut dihukum, aku mendingan barisnya lurus gini, gitu kan. Takut dihukum, aku harus buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Itu motivasi anak, Bapak Ibu. Yang kedua, ada yang ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contohnya dia rajin banget. Imbalan ini bukan hanya sekedar materi Bapak Ibu ya,